Tatkala Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengirimnya ke Basra untuk menjadi panglima dan gubernur, dikumpulkannyalah penduduk, lalu berpidato di hadapan mereka, katanya, sesungguhnya Amirul Mukminin Umar telah mengirimku kepada kamu sekalian, agar aku mengajarkan kepada kalian kitab Tuhan kalian dan sunnah Nabi kalian, serta membersihkan jalan hidup kalian. Orang-orang sama heran dan bertanya-tanya. Mereka mengerti apa yang dimaksud dengan mendidik dan mengajari mereka tentang agama, yang memang menjadi kewajiban gubernur dan panglima. Tetapi bahwa tugas gubernur itu, juga membersihkan jalan hidup mereka, hal ini memang amat mengherankan dan menjadi suatu tanda tanya. Hasan Basri radhiyallahu anhu pernah berkata, tak seorang pengendara pun, yang datang ke Basrah yang lebih berjasa kepada penduduknya selain dia. Ia adalah Abdullah bin Qais, dengan gelar Abu Musa al-Asy'ari, ia meninggalkan negeri dan kampung halamannya Yaman menuju Mekah, segera setelah mendengar munculnya seorang Rasul di sana, yang menyerukan tauhid, dan menyeru beribadah kepada Allah, berdasarkan penalaran dan pengertian, serta menyuruh berakhlak mulia. Di Mekah dihabiskan waktunya untuk duduk di hadapan Rasulullah, menerima petunjuk dan keimanan daripadanya, lalu pulanglah ia ke negerinya membawa kalimat Allah, barulah ia kembali lagi kepada Rasul, tidak lama setelah selesainya pembebasan Khaybar. Kebetulan kedatangannya ini bersamaan dengan tibanya Ja'far bin Abi Thalib, bersama rombongannya dari Habsyi, hingga mereka mendapat bagian saham dari hasil pertempuran Khaybar. Kali ini, Abu Musa tidaklah datang seorang diri, tetapi membawa lebih dari 50 orang laki-laki penduduk Yaman, yang telah diajarinya tentang agama Islam, serta 2 orang saudara kandungnya, yang bernama Abu Ruhum dan Abu Burdah. Rombongan ini, bahkan seluruh kaum mereka dinamai Rasulullah golongan Asy'ari, serta dilukiskannya, bahwa mereka adalah orang-orang yang paling lembut hatinya di antara sesamanya. Dan sering, mereka diambilnya sebagai tamsil perbandingan, bagi para sahabatnya, sabda beliau, orang-orang Asy'ari ini, bila mereka kekurangan makanan, dalam peperangan atau ditimpa paceklik, maka mereka kumpulkan semua makanan yang mereka miliki pada selembar kain, lalu mereka bagi rata. Maka mereka termasuk golonganku, dan aku termasuk golongan mereka. Mulai saat itu, Abu Musa pun menempati kedudukannya yang tinggi, dan tetap di kalangan kaum muslimin dan mukminin, yang ditakdirkan memperoleh nasib mujur, menjadi sahabat Rasulullah dan muridnya, dan yang menjadi penyebar Islam ke seluruh dunia, pada setiap saat. Abu Musa merupakan gabungan yang istimewa dari sifat-sifat utama. Ia adalah prajurit yang gagah berani dan pejuang yang tangguh bila berada di medan perang. Tetapi ia juga seorang pahlawan perdamaian, peramah dan tenang, keramahan dan ketenangannya mencapai batas maksimal. Seorang ahli hukum yang cerdas dan berpikiran sehat, yang mampu mengerahkan perhatian kepada kunci dan pokok persoalan, serta mencapai hasil gemilang dalam berfatwa dan mengambil keputusan, sampai ada yang mengatakan, Qadhi atau hakim umat ini ada 4 orang, yaitu Umar, Ali, Abu Musa, dan Zaid bin Sabit. Di samping itu, ia berkepribadian suci, hingga orang yang menipunya di jalan Allah, pasti akan tertipu sendiri, tak ubahnya seperti senjata makan tuan. Abu Musa sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya, dan besar perhatiannya terhadap sesama manusia. Dan kalau kita ingin memilih suatu semboyan dari kenyataan hidupnya, maka semboyan itu akan berbunyi, yang penting ialah ikhlas, kemudian biarlah terjadi apa yang akan terjadi. Dalam arena perjuangan Al-Asy'ari memikul tanggung jawab dengan penuh keberanian, hingga menyebabkan Rasulullah berkata mengenai dirinya, pemimpin dari orang-orang berkuda ialah Abu Musa. Dan sebagai pejuang, Abu Musa melukiskan gambaran hidupnya sebagai berikut. Kami pernah pergi menghadapi suatu peperangan bersama Rasulullah, hingga sepatu kami pecah berlobang-lobang, begitu pula sepatuku, bahkan kuku jariku habis terkelupas, sampai-sampai kami terpaksa membalut telapak kaki kami dengan sobekan kain. Keramahan, kedamaian, dan ketenangannya, jangan harap menguntungkan pihak musuh dalam sesuatu peperangan. Karena dalam suasana seperti ini, ia akan meninjau sesuatu dengan sejelas-jelasnya, dan akan menyelesaikannya dengan tekad yang tak kenal menyerah. Pernah terjadi ketika kaum muslimin membebaskan negeri Persia, Al-Asy'ari dengan tentaranya menduduki kota Isfahan. Penduduknya minta berdamai dengan perjanjian bahwa mereka akan membayar upeti. Tetapi dalam perjanjian itu mereka tidak jujur, tujuan mereka hanyalah untuk mengulur waktu untuk mempersiapkan diri dan akan memukul kaum muslimin secara curang. Hanya kearifan Abu Musa yang tak pernah lenyap di saat-saat yang diperlukan, mencium kebusukan niat yang mereka sembunyikan. Maka tatkala mereka bermaksud hendak melancarkan pukulan mereka itu, Abu Musa tidaklah terkejut,
bahkan telah lebih dulu siap untuk melayani dan menghadapi mereka. Terjadilah pertempuran, dan belum lagi sampai tengah hari, Abu Musa telah memperoleh kemenangan yang gemilang. Dalam medan tempur, melawan Imperium Persia, Abu Musa al-Asy'ari mempunyai saham dan jasa besar. Bahkan dalam pertempuran di Tustar, yang dijadikan oleh Hurmuzan sebagai benteng pertahanan terakhir, dan tempat ia bersama tentaranya mengundurkan diri, Abu Musa menjadi pahlawan dan bintang lapangannya. Pada saat itu Amirul Mukminin, Umar ibnul Khattab mengirimkan sejumlah tentara yang tidak sedikit, yang dipimpin oleh Ammar bin Yasir, Bara bin Malik, Anas bin Malik, Majza al-Bakri, dan Salamah bin Roja. Dan kedua tentara itu pun, yakni tentara Islam di bawah pimpinan Abu Musa, dan tentara Persia di bawah pimpinan Hurmuzan, bertemulah dalam suatu pertempuran dahsyat. Tentara Persia menarik diri ke dalam kota Tustar, yang mereka perkuat menjadi benteng. Kota itu dikepung oleh kaum muslimin berhari-hari lamanya, hingga akhirnya Abu Musa mempergunakan akal muslihatnya. Dikirimnya beberapa orang menyamar sebagai pedagang Persia, membawa 200 ekor kuda disertai beberapa prajurit perintis menyamar sebagai pengembala. Pintu gerbang kota pun dibuka untuk mempersilakan para pedagang masuk. Secepat pintu benteng itu dibuka, prajurit-prajurit pun berloncatan menerkam para penjaga, dan pertempuran kecil pun terjadi. Abu Musa beserta pasukannya tidak membuang waktu lagi menyerbu memasuki kota. Pertempuran dahsyat terjadi, tapi tak berapa lama seluruh kota diduduki, dan Panglima beserta seluruh pasukannya menyerah kalah. Panglima musuh beserta para komandan pasukan, oleh Abu Musa dikirim ke Madinah, menyerahkan nasib mereka pada Amirul Mukminin. Tetapi baru saja, prajurit yang kaya dengan pengalaman, dan dahsyat ini meninggalkan medan, ia pun telah beralih rupa menjadi seorang hamba yang rajin bertaubat, sering menangis dan amat jinak bagaikan burung merpati. Ia membaca Al-Quran dengan suara yang menggetarkan tali hati para pendengarnya, hingga mengenai ini Rasulullah pernah bersabda, "Sungguh, Abu Musa telah diberi Allah seruling dari seruling-seruling keluarga Daud." Dan setiap Umar radhiyallahu anhu melihatnya, dipanggilnya dan disuruhnya untuk membacakan kitabullah, "Bangkitkanlah kerinduan kami kepada Tuhan kami, wahai Abu Musa." Begitu pula dalam peperangan, ia tidak ikut serta, kecuali jika melawan tentara musyrik, yakni tentara yang menentang agama, dan bermaksud hendak memadamkan nur atau cahaya ilahi. Adapun peperangan antara sesama muslim, maka ia menyingkirkan diri dan tak hendak terlibat di dalamnya. Pendiriannya ini jelas terlihat dalam perselisihan antara Ali dan Muawiyah, dan pada peperangan yang apinya berkobar ketika itu antara sesama muslim. Dan mungkin pokok penjelasan kita sekarang ini, akan dapat mengungkapkan prinsip hidupnya yang paling terkenal, yaitu pendiriannya dalam tahkim, pengadilan, atau penyelesaian sengketa, antara Ali dan Muawiyah. Pendiriannya ini sering dikemukakan sebagai saksi dan bukti, atas kebaikan hatinya yang berlebihan, hingga menjadi makanan empuk bagi orang yang menipu dayakannya. Tetapi sebagaimana akan kita lihat kelak, pendirian ini, walaupun mungkin agak tergesa-gesa, dan terdapat padanya kecerobohan, hanyalah mengungkapkan kebesaran sahabat yang mulia ini, baik kebesaran jiwa, dan kebesaran keimanannya kepada yang hak serta kepercayaannya terhadap sesama kawan. Pendapat Abu Musa mengenai soal tahkim ini dapat kita simpulkan sebagai berikut, memperhatikan adanya peperangan sesama kaum muslimin, dan adanya gejala masing-masing, mempertahankan pemimpin dan kepala pemerintahannya, suasana antara kedua belah pihak, sudah melantur sedemikian jauh, serta teramat gawat, menyebabkan nasib seluruh umat Islam telah berada di tepi jurang yang amat dalam, maka menurut Abu Musa, suasana ini harus diubah dan dirombak dari semula secara keseluruhan. Sesungguhnya perang saudara yang terjadi ketika itu, hanya berkisar pada pribadi kepala negara, atau khalifah yang diperebutkan, oleh dua golongan kaum muslimin. Maka pemecahannya ialah, hendaklah Imam Ali meletakkan jabatannya untuk sementara waktu, begitu pula Muawiyah harus turun, kemudian urusan diserahkan lagi dari semula kepada kaum muslimin, yang dengan jalan musyawarat akan memilih khalifah yang mereka kehendaki. Demikianlah analisa Abu Musa ini mengenai kasus tersebut, dan demikian pula cara pemecahannya. Benar bahwa Ali karramallahu wajhah telah diangkat menjadi khalifah secara sah. Dan benar pula bahwa pembangkangan yang tidak beralasan, tidak dapat dibiarkan mencapai maksudnya untuk menggugurkan yang hak yang diakui syariat. Hanya menurut Abu Musa, pertikaian sekarang ini telah menjadi pertikaian antara penduduk Irak dan penduduk Syria, yang memerlukan pemikiran dan pemecahan dengan cara baru. Karena pengkhianatan Muawiyah sekarang ini,
telah menjadi pembangkangan penduduk Syria, sehingga semua pertikaian itu tidaklah hanya pertikaian dalam pendapat dan pilihan saja. Tetapi kesemuanya itu, telah berlarut-larut menjadi perang saudara dahsyat, yang telah meminta ribuan korban dari kedua belah pihak, dan masih mengancam Islam dan kaum muslimin dengan akibat yang lebih parah. Maka melenyapkan sebab-sebab pertikaian dan peperangan, serta menghindarkan benih-benih dan biang keladinya, bagi Abu Musa merupakan titik tolak untuk mencapai penyelesaian.